Perkenalkan, nama saya Natasha Klavarikayabai, NIM 21070200071. Jadi, yang pertama yang akan dibahas yaitu mengenai definisi flow. Jadi flow ini menggambarkan pengalaman subjektif ketika keterampilan dan kesuksesan dalam kegiatan itu terlihat mudah, walaupun banyak energi fisik dan mental yang digunakan. Pengalaman subjektif dari flow juga tampak meningkat dengan beberapa tugas tertentu. Dalam banyak pengalaman, flow itu tujuannya jelas dan feedback yang didapatkan itu segera. Pengalaman juga berupa autotelik atau tujuan dan kegiatan yang dilakukan hanya untuk kepentingannya sendiri, walaupun terkadang menghadapi resiko atau bahaya. Flow ini juga terjadi tidak secara tiba-tiba. Menurut Csikszentmihalyi pada tahun 1997, dia mengatakan bahwa untuk mengalami flow, seseorang perlu berkonsentrasi, merasa berminat, serta bersemangat pada saat ia melakukan suatu aktivitas. Jadi ketiga unsur tersebut perlu untuk terpenuhi pada saat yang bersamaan agar flow itu bisa terjadi. Dalam setting sekolah, itu flow diketahui dapat terjadi pada saat siswa yang diberikan tugas dan tugas yang diberikan oleh guru tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi tugas-tugas sekolah yang diberikan kepada siswa sebaiknya tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sulit. Nama saya Umikal Somalihaki dengan NIM 227770262. Di slide kali ini saya akan menjelaskan kondisi-kondisi yang memfasilitasi terjadinya flow. Yang pertama adalah clear goals. Clear goals itu mengenai apa yang harus dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan, kemudian mengidentifikasikan hambatan dan kesulitan apa yang mungkin terjadi, dan tujuannya dengan kemampuan yang dimiliki dapat berjalan dengan selaras. Kemudian immediate and clear feedbacks. Umpan balik atau feedback diberikan secara langsung dan segera. Feedback meliputi kejelasan keberhasilan dan kegagalan dalam perjalanan aktivitas dan fungsinya. Yang ketiga ada challenge skill balance. Meliputi keseimbangan antara tingkat keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dan tantangan dari aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, action awareness matching. Komponen ini menimbulkan adanya penyerapan ke dalam aktivitas dan penyempitan fokus terhadap kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kelima, concentration on task and hand. Adalah keadaan saat perasaan seseorang terfokus pada satu hal saja. Selain itu juga meliputi konsentrasi tinggi pada bidang dan batas perhatian seseorang. Yang keenam, sense of control. Meliputi rasa kontrol pribadi atas situasi atau kegiatan. Apa yang dinikmati oleh orang-orang bukanlah perasaan yang sedang dikontrol, tetapi berupa perasaan pelatihan kontrol atas situasi yang sulit. Halo, perkenalkan nama saya Triana Nutai. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang memfasilitasi terjadinya flow. Yang ketujuh adalah law of self-conscious transcendence, yaitu komponen yang meliputi hilangnya kesadaran diri, penggabungan aksi, dan kesadaran. Yang kedelapan ada transformation of time. Di situ terdapat ketidaksadaran akan waktu, di mana saat seseorang telah larut dalam aktivitas yang sedang ia lakukan. Dan yang terakhir kesembilan ada autotelic experience. Di situ seseorang akan melakukan sesuatu karena kepentingannya sendiri dan bukan karena ekspektasi atas penghargaan di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi resiliensi atau pengertian resiliensi. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Agustinus Rangga Mone, NIM 20070200906. Nah, definisi resiliensi merupakan sebuah proses dan bukan atribut bawaan yang tepat. Resiliensi lebih akurat jika dilihat sebagai bagian dari perkembangan kesehatan mental dalam diri seseorang yang tepat ditingkatkan dalam siklus kehidupan seseorang. Jadi, pengertian paling mendasar, resiliensi kapasitas merupakan seseorang untuk menerima, menghadapi, dan menginformasikan masalah-masalah yang telah, misalnya masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan akan dihadapi dan mengatasi situasi sulit serta dapat digunakan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, jadi mengapa seorang harus memiliki resiliensi dalam menghadapi situasi sulit? Sepertinya membantu seseorang untuk tenang, fokus, dan mampu membuat kesulitan sulit saat berada di bawah tekanan. Orang yang memiliki resiliensi berusaha untuk menerima diri dan situasi hidupnya dengan apa adanya, sehingga memudahkan individu untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang terjadi dalam hidup. Demikian. Perkenalkan, nama saya Rizka Koro. Oke, kita akan masuk ke dalam komponen resiliensi, di mana resiliensi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor internal di sini bisa berupa kemampuan kognitif, gender, keterikatan seseorang dengan budaya, serta faktor eksternal yang kita tahu di sini bisa dari keluarga dan dari komunitas. Nah, seseorang yang resilient di sini memiliki kemampuan untuk mengontrol emosi, tingkah laku, dan atensi dalam menghadapi masalah. Menurut Karen Revis bersama Andre Seth, dalam bukunya yang berjudul The Resilience Factor, di situ memaparkan 7 komponen dari resiliensi. Komponen tersebut adalah yang pertama ada regulasi emosi. Nah, regulasi emosi di sini adalah kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi yang penuh tekanan. Jadi seseorang yang memiliki kemampuan meregulasi emosi ini dapat mengendalikan dirinya apabila kesal dan dapat mengatasi rasa cemas, sedih, marah, sehingga dalam suatu masalah itu dia dapat mempercepat dalam pemecahan suatu masalah seperti itu. Nah, pengekspresian emosi baik negatif maupun positif di sini merupakan hal yang sehat dan konstruktif asalkan dilakukan secara dengan tepat seperti itu. Jadi pengekspresian emosi yang tepat merupakan salah satu tugas dari individu untuk resilient. Kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu pengendalian impuls, di mana pengendalian impuls merupakan kemampuan mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri seseorang. Nah, pribadi dengan pengendalian impuls yang rendah sering mengalami perubahan emosi dengan cepat dan cenderung mengendalikan perilaku dan pikiran. Nah, seseorang akan mudah kehilangan kesabaran, mudah marah, impulsif, dan berlaku agresif pada situasi-situasi kecil yang tidak terlalu penting. Nah, sehingga lingkungan sosial di sekitarnya merasa kurang nyaman. Jadi, dapat berakibat pada munculnya permasalahan dalam
hubungan sosial. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada optimisme, di mana seseorang yang resilient adalah pribadi yang optimis. Nah, seseorang memiliki harapan di masa depan dan percaya dapat mengontrol arah hidupnya. Dibandingkan dengan individu yang pesimis, individu yang optimis di sini lebih sehat secara fisik, teman-teman. Tidak mengalami depresi, berprestasi lebih baik di sekolah, lebih produktif dalam bekerja, dan lebih berprestasi dalam berolahraga. Nah, optimisme di sini dia dapat mengaplikasikan bahwa dirinya itu percaya dapat menangani masalah-masalah yang muncul di masa depan, yang di masa yang akan datang, seperti itu. Jadi dia percaya terhadap dirinya sendiri bahwa apapun masalah yang ada di depannya, dia pasti dapat memecahkannya dan mengendalikannya sendiri, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, komponen yang keempat yaitu empati. Nah, empati di sini menggambarkan bahwa seseorang yang mampu membaca tanda-tanda psikologis dan emosi dari orang lain, di mana empati mencerminkan seberapa baik individu mengalami keadaan psikologis dan kebutuhan emosi dari orang lain. Lebih tepatnya, dia lebih peka terhadap orang lain, seperti itu. Ya, yang kelima, komponen yang kelima saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Wilona Yalentia Balo, NIM 2107020019. Komponen resiliensi yang berikutnya adalah analisis penyebab masalah. Analisis penyebab masalah adalah kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dialaminya. Seseorang yang tidak mampu mengidentifikasi penyebab dari permasalahan yang dialaminya akan cenderung melakukan kesalahan yang sama. Komponen berikutnya adalah efikasi diri. Efikasi diri adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi akan mudah untuk melewati tantangan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah komponen peningkatan aspek positif. Seseorang yang mampu meningkatkan aspek positif dalam hidupnya akan mampu melakukan dua aspek ini, yaitu yang pertama, mampu membedakan resiko yang realistis dan yang tidak realistis, dan yang kedua, memiliki makna dan tujuan hidup yang jelas. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor resilience. Yang pertama adalah IM, merupakan kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti tingkah laku, seperti perasaan, dan kepercayaan yang terdapat pada dalam diri seseorang. Faktor IM ini juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah bangga pada diri sendiri, serta mengetahui dan menyadari bahwa dirinya itu adalah seseorang yang penting. Selain itu, individu juga tidak akan membiarkan orang lain untuk menghina dan meremehkannya. Oleh karena itu, individu itu mempunyai rasa untuk bertahan atau self defense mechanism dan mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Lalu yang kedua adalah perasaan cintai dan sikap yang menarik. Individu itu dapat mengatur sikap ketika menghadapi respon-respon yang berbeda ketika berbicara dengan orang lain. Individu akan mampu bersikap baik terhadap orang yang dicintainya ataupun orang yang menyukainya. Individu mampu merasakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, serta ingin ikut andil di dalamnya. Lalu yang ketiga adalah mencintai, empati, dan altruistik. Maksudnya adalah ketika seseorang mencintai orang lain, maka individu tersebut akan peduli terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada orang yang dicintainya tersebut. Semisalnya ada sesuatu hal buruk terjadi pada individu yang dicintainya, maka akan ada rasa ketidaknyamanan, akan ada rasa kesengsaraan yang dirasakan olehnya. Lalu yang terakhir dari sumber-sumber dari IM adalah mandiri dan bertanggung jawab. Tiap-tiap manusia sebagai makhluk Allah itu bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, melakukan segala tindakan sesuai dengan kehendaknya. Individu itu juga mampu menerima segala konsekuensi atas segala perbuatannya. Lalu faktor yang kedua adalah faktor I have, yaitu adalah merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi resiliensi yang berasal dari luar,
Nah, ini sifatnya adalah eksternal. Adapun sumber-sumber dari faktor I have ini, yang pertama adalah struktur dan aturan yang harus ditaati. Maksudnya adalah keluarga itu mempunyai aturan-aturan yang harus ditaati begitu. Aturan tersebut harus ditaati oleh setiap anggota keluarga, yaitu adanya hukuman atau adanya peringatan jika peraturan tersebut tidak dilaksanakan. Maka sebaliknya, jika peraturan itu dilaksanakan, akan diberikan pujian atau bahkan diberikan reward. Lalu yang kedua adalah role models. Role models itu yaitu orang-orang yang dapat menunjukkan apa yang individu harus lakukan, seperti informasi terhadap sesuatu dan memberi semangat agar individu tersebut mengikutinya. Baik, saya akan melanjutkan materi teman saya bagian kece, mempunyai hubungan selain dukungan dari orang-orang terdekat seperti suami, istri, orang tua, dan anak. Seseorang juga membutuhkan dukungan dan cinta dari orang lain yang dianggap mampu memberikan kasih sayang yang mungkin tidak dapat diperoleh dari orang-orang terdekat. Yang ketiga, I can merupakan salah satu faktor resiliensi yang berkaitan dengan kompetensi sosial, interpersonal seseorang. Bagian-bagian dari faktor I can adalah: pertama, mengatur berbagai perasaan dan rangsangan individu, mampu mengenali rangsangan dan segala jenis emosi, kemudian menunjukkan dalam bentuk kata-kata ataupun tingkah laku dan perbuatan. Yang kedua, mencari hubungan yang dapat dipercaya seseorang, mampu mendapatkan seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya, diajak berdiskusi ataupun diminta pertolongan. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi, kemampuan seseorang untuk menunjukkan pikiran dan perasaan kepada orang lain, serta kemampuan untuk mendengar dan memahami perasaan yang dirasakan oleh orang lain. Yang keempat, mengukur temperamen diri sendiri dan orang lain, kemampuan untuk dapat memahami temperamen dirinya sendiri dan temperamen orang lain, baik ketika diam, mengambil resiko, ataupun ketika bertingkah laku. Dan yang kelima, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan seseorang dalam menilai suatu masalah, kemudian mencari hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pemecahan masalah tersebut. Audio Jungle.